Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM H034 Tiga 1. Perkenalkan, nama saya Sri Monika dengan NIM H0324 320. Saya Nur Fadila dengan NIM H0324 535. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM H03245009. Nama saya Muhammad Fikri Usman dengan NIM H0324 308. Fermentasi pembuatan keju berasal dari kebutuhan manusia untuk mengawetkan susu yang mudah rusak. Susu segar cepat basi karena mengandung banyak nutrisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, melalui proses fermentasi, bakteri seperti Lactobacillus mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, sehingga protein susu mengumpal dan membentuk dadi atau curd. Proses ini membuat susu lebih tahan lama sekaligus menghasilkan rasa, aroma, dan tekstur khas keju. Seiring perkembangan pengetahuan, manusia kemudian mengontrol fermentasi menggunakan kultur bakteri tertentu agar kualitas keju lebih baik dan konsisten. Sekian dan terima kasih. Keju diperkirakan dan ditemukan sekitar 8.000 tahun lalu ketika susu yang disimpan dalam kantong lambung hewan menggumpal karena enzim alami itu memproses ini, kemudian dikembangkan oleh bangsa Mesir atau Yunani dan Romawi. Adapun fermentasi yang dimana dengan bantuan bakteri seperti Lactobacillus membuat susu lebih tahan lama dan menghasilkan keju dengan rasa serta tekstur yang khas. Relevansi keju dalam kehidupan sehari-hari sangat besar karena keju merupakan sumber protein, kalsium, dan lemak yang baik untuk tubuh. Keju juga sering digunakan sebagai bahan makanan seperti roti, pizza, mie, dan berbagai macam cemilan, sehingga menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern. Selain sebagai bahan pangan, keju juga memiliki nilai ekonomi karena menjadi produk industri olahan susu yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan. Proses fermentasinya dengan bantuan bakteri seperti Lactobacillus juga menunjukkan penerapan ilmu bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keju tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga memiliki manfaat gizi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Teknologi konvensional adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup dengan cara yang masih sederhana dan alami untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini biasanya menggunakan proses fermentasi tanpa melibatkan rekayasa genetika atau teknologi modern. Contohnya adalah pembuatan tape dengan bantuan bagi seperti Saccharomyces cerevisiae dan pembuatan yogurt atau keju yang memanfaatkan bakteri seperti Lactobacillus. Jadi, bioteknologi konvensional lebih menekankan pada penggunaan mikroorganisme secara alami dengan peralatan yang sederhana untuk menghasilkan produk pangan maupun kebutuhan lainnya. Kita tuang susu UHT ke dalam panci gagang. Dan setelah itu kita aduk-aduk sampai susu benar-benar merata dan susunya itu hangat. Lalu kita tuangkan cuka sebanyak 3 sendok. Jika sudah selesai, kita aduk. Nah, setelah itu kita diamkan sampai menggumpal seperti ini, lalu dikeringkan atau ditiriskan sampai benar-benar kering. Jika sudah kering, kita tuangkan kembali ke dalam mangkok.
Kemudian campurkan soda kue, citrit, dan air masing-masing 1 sendok. Setelah itu aduk dan susu yang sudah dikeringkan tadi dituangkan ke dalam mangkok dan tuangkan juga margarin sebanyak 1 sendok. Setelah itu tuangkan citrik yang sudah dicampur tadi, tuangkan ke dalam mangkok. Setelah itu aduk sampai merata, benar-benar tercampur, dan tuangkan susu. Setelah itu panaskan kembali. Panaskan hingga hangat. Kemudian masukkan ke dalam cetakan supaya berbentuk dan tunggu sampai 1-2 hari. Nah, ini dia hasilnya. Keju terbentuk dengan baik.